Halo, Julbrit, pace bene, masih di mea culpa. Gara-gara video sebelumnya, saya jadi tertarik untuk mencari informasi tentang orang yang pindah agama. Kali ini saya mendapatkan satu berita tentang seorang pria yang bernama Rio, yang berasal dari Bukit Tinggi, yang pindah keyakinan. Dia dari keluarga muslim yang baik. Dan kemudian akhirnya pindah ke Kristen. Hampir menjadi Katolik. Tetapi kemudian pergi ke Kristen Protestan. Tiberias. Sepertinya saya harus menegaskan kata Protestan karena protes dari orang-orang Katolik. Jangan sebut hanya Kristen hanya kepada kelompok Protestan. Katolik itu juga Kristen katanya. Lihatlah, tendensi untuk memprotes itu memang natural. Protestantisme itu movement. Tidak ada gereja Protestan. Oke, sekalipun dalam peristilahan sering tertukar-tukar, kadang disebut gereja Kristen Protestan, kadang disebut Kristen untuk mengatakan Protestan, kadang disebut Kristen Protestan bersamaan. Kontekstual. Oke, carilah konteks berbicaranya. Kalau Kristen dipersandingkan dengan Katolik, itu berarti Kristen sebagai Protestan, Katolik itu sebagai Kristen Katolik. Kalau dipersandingkan Protestan dengan Katolik, oke, itu sudah dengan jelas antara Kristen Protestan dan juga Katolik. Nah oke, kita kembali ke kisah Rio. Menarik bagi saya. Mengapa? Dikatakan begini. Saat tiba hari Minggu, Rio menetapkan hati untuk masuk gereja. Sebenarnya dia takut untuk memberitahu ini kepada orang tuanya. Ternyata dia tinggal di Jakarta karena dikatakan setelah dia menjadi Kristen, dia pernah ingin bersilaturahmi dengan ibunya yang ada di Depok, tetapi keluarga masih tetap menolak dia karena telah masuk menjadi Kristen Protestan di gereja Tiberias. Nah, dia katakan bahwa sebenarnya dia bisa saja pergi ke Masjid Istiqlal yang ada di Jakarta, tetapi karena dekat dengan katedral, dia sering berkata saya mau ke masjid, tetapi ternyata dia belok arah ke katedral. Oke, saya mengambil informasi ini dari media berita, bisa search namanya Rio masuk menjadi Kristen, atau judul artikelnya Rio dan Maya mencari Tuhan. Oke, tapi ini kisah tentang Rio. Nah, apa yang menarik bagi saya di sini bagian ini. Saat tiba hari Minggu Rio menetapkan hati untuk masuk gereja, oke? Tapi ia hanya tahu gereja katedral yang berdekatan dengan Masjid Istiqlal. Tiap minggu saya bohong bahwa saya mau ke masjid, tapi akhirnya belok masuk ke gereja. 6 bulan lamanya Rio melakukan itu. Keluar masuk gereja katedral. Dia dikatakan lahir pada tanggal 7 Agustus tahun 1998. 23 tahun lah umurnya sekarang. Akan 23 tahun. 6 bulan lamanya keluar masuk. Hingga akhirnya ia bertemu dengan seorang ibu. Nah, ibu ini menjadi kata kunci yang mengajaknya masuk gereja Tiberias Indonesia. Mendingan kamu ke Tiberias, bisa langsung dibaptis. Kata ibu itu. Mendengar kata baptis itu, saya pindah ke Tiberias. You see, ini menjadi penting untuk saya, yang mungkin bagi tulisan ini tidak begitu istimewa ya. Proses yang prosedural, administratif, tahap-tahap yang harus dilalui untuk menjadi seorang Katolik, kadang menjadi cobaan yang berat, yang membosankan, yang tidak sabar untuk ditunggu momen ini, untuk dilalui momen ini sehingga ada orang yang pergi. Lihat ini, mendengar kata baptis itu saya pergi ke Tiberias. Oke, ini bukan soal pindah agama, belum, karena dia dari Muslim dan belum sah menjadi Katolik. Juga tidak dikatakan bahwa dia adalah seorang katekumen. Mengapa? Barangkali karena susah dia mau menjadi seorang katekumen. As usual, seperti biasa, kita mau hubungi siapa, urus surat ini itu, bagaimana mau urus surat pernyataan izin orang tua sudah tidak diizinkan, akhirnya kadang mentok di sana, hal-hal semacam itu. Tapi dia langsung dengan gampang
diyakinkan oleh si ibu ini super hero-nya di sini, apa namanya, untuk perempuan, the woman hero. Dia pahlawannya di sini yang dengan memakai kata kunci, mari lebih gampang dibaptis di sana, kamu langsung dibaptis. Benar juga katanya. Bukankah itu memang yang dicari oleh Rio? Cita-cita Rio menerima baptisan akhirnya terwujud pada Mei 2012. Umur 14 tahun, masih sangat muda. Hampir setahun setelah mengalami peristiwa yang disebut perjalanan roh tadi. Itulah perjalanan rohnya katanya. Pertama, kita bisa kembali ke cerita awal bahwa dia bermimpi. Sebenarnya dia tidak punya banyak teman orang Kristen, tetapi dia bermimpi bertemu dengan seseorang yang berbaju putih, lalu mencoba memanggilnya, lalu dia tidak begitu mengerti tentang panggilan itu, lalu dia tidur lagi. Tetapi mimpi itu sepertinya mengganggu dia sampai dia yakin, bukankah ini panggilan bagi saya untuk menjadi Kristen? Akhirnya saya bilang ke sosok itu, saya mau ke istana yang besar. Sepertinya di cerita itu, di cerita mimpinya, si sosok berbaju putih itu mengajaknya untuk masuk ke istana yang besar. Ada kisah di sini tentang penampakan, penglihatan yang dia temukan di dalam mimpi yang dia yakini adalah perjumpaan personalnya dengan Yesus. Hal-hal semacam ini kita tidak bisa uji untuk menyatakan itu benar atau salah, tetapi ini pengalaman pribadi yang setiap orang bisa saja mengalaminya. Para sahabat jangan-jangan pernah juga mengalaminya dalam mimpi, dalam peristiwa setengah tidur, atau dalam apapun, kadang tidak seluruhnya kita sadar kita mengalami fenomen semacam ini. Nah, supaya kita tidak menuntut apa yang mau disampaikan dengan video ini, para sahabat, saya mencoba mengkorelasikan, menghubungkan video ini dengan video sebelumnya yang berisi komentar-komentar Katolik itu terlalu lemah untuk meyakinkan umatnya bahwa menjadi Katolik itu penting dan harus, bahkan perlu, mendesak. Begitu ya. Nah, ini mungkin terkait juga andai kata Rio masuk lalu didukung sedemikian rupa. Sekalipun apa artinya didukung sedemikian rupa? Bukan berarti dia punya akselerasi sehingga lah, tidak perlu katekumen lagi, yang penting kamu mau, toh iman dibekali, dibenahi sejak semula juga. Karena kalau kita hanya menekankan kuantitas, bisa menjadi sandungan di kemudian hari. Namun di sisi lain, kalau terlalu memberatkan proses-proses awal ini, bisa-bisa pergi seperti Rio tadi. Ini satu contoh yang menarik, saya pikir. Nah, para sahabat, ini informasi singkat, saya pikir sekalipun rasanya sulit untuk masuk, janganlah terlalu gampang berpaling. Apalagi kalau dengan memakai, ya sudah kesini saja, lebih gampang dibaptis. Kita kan sama-sama Kristen. Itu memang tagline yang sangat menyenangkan untuk didengar. Tapi harus kita tunjukkan sesuatu. Kita tunjukkan bahwa proses menjadi Katolik itu indah. Lebih dipandang sebagai indah, bukan sebagai satu yang berat, membosankan, menggantung dan lain-lain. Semoga berguna video ini, dan pace bene.